lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Shalom, Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, bertemu lagi di ibadah kita pada hari ini bersama Kakak dan Guru Sekolah Minggu dan Inang Calon Situa. Mari adik-adik kita ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Engkau memberikan kami Tuhan kesehatan dan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami Tuhan, berkati kami Tuhan dan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini, kita angkat dua pujian kita yang mengatakan, apakah kalian abang? Anak sekolah minggu dan aku anak raja. Oke adik, sambil berdiri. Bangkit berdiri. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga kemauannya. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilomba-lomba, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilomba-lomba, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu, dipersilakan beribadah. Oke adik-adik, untuk lebih semangat lagi, mari kita angkat satu pujian. Stop, aku mau katakan, tapi sambil bangkit berdiri adik-adik. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu dilakukan dulu kembali. Ayat bulanan untuk bulan ini adalah 1 Korintus 13 ayat 5. Inang bacakan untuk kita. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita angkat lagi ya lagu pujian kita, tapi ini harus lebih semangat, oke? Musik, Bang. Pengakuan iman asli. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk lebih semangat lagi dalam menyambut firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan.
adik-adik, selamat hari Minggu anak-anak Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, pada saat ini, tanggal 27 Juni 2021, ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membacakan firman Tuhan, ada baiknya kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, di mana Engkau telah memperkumpulkan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus, supaya firman-Mu bisa tumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam kasih dan karunia anak-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, mari buka Alkitabnya, adik-adik. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah, katakan amin ya. Nah, kakak akan bacakan firman Tuhan kita hari ini. Yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 dengan perikop anak-anak Allah. Ayat pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, kita tadi telah membaca firman Tuhan ya. Tadi kakak mau nanya nih, judulnya apa yo? Iya, benar, anak-anak Allah. Nah, dari sini kakak akan mengambil tema, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, apa sih itu maksudnya kak, hidup sebagai anak-anak Allah? Nah, sebelum itu kakak mau nanya nih sama kalian. Siapa yang hari ini merasa happy, senang, bahagia, sukacita? Ayo, siapa hari ini yang merasa seperti itu? Karena kakak hari ini merasa senang dan happy sekali. Mana tahu tadi kan, iya kak, aku hari ini merasa senang, bisa bangun tidur sendiri, terus bisa nyiapkan sendiri, bisa menyiapkan diri sendiri, dengan mandi sendiri, makan sendiri. Terus tadi aku juga happy kak, dimasakin mama enak masakannya, dan dibeliin makanan banyak sekali tadi sarapan. Nah, siapa yang sekarang happy seperti itu, atau ada yang lain? Kalau kakak hari ini happy. Karena apa adik-adik? Karena firman Tuhan hari ini mengatakan kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi kita harus senang dikatakan sebagai anak-anak Allah. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu luar biasa kan? Nah, itu karena apa adik-adik? Karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Allah telah memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Karena hanya di dalam Dialah kita dapat memperoleh kekuatan sehingga menjadi anak-anak Allah. Nah, dari firman Tuhan ini, kakak mau mengambil 3 poin. Yang poin pertama itu adalah menjadi ahli waris atau pewaris kerajaan Allah. Apa sih maksudnya kak? Nah, maksudnya itu gini dek.
maka status kita yang katanya tadi kita itu anak-anak Allah, kita itu memiliki hak yang istimewa, yaitu kita memiliki kepunyaan, kita menjadi milik kepunyaan Kristus. Nah, iya, kalian semua, kita semua, orang tua, saudara-saudara, semuanya itu adalah anak-anak Tuhan. Sungguh besar kasih Allah kepada kita adik-adik, kepada anak sekolah minggu, kepada adik-adik yang lain, kepada orang-orang yang kita kasihi, itu sungguh sangat besar. Tuhan tidak pernah malu mengakui kita sebagai anak-anaknya. Nah, kayak gini deh adik. Kalian pernah nggak minta sesuatu sama orang tua? Minta sesuatu sama ayah, atau kalian itu pernah nggak dibantu sama teman kalian? Kalau kalian udah dikasih sesuatu atau dibantu sama orang lain atau sama teman-teman, kalian biasanya bilang apa untuk mengucapkan rasa syukur? Terima kasih kan? Nah, sama seperti itu. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan udah baik sama kita. Karena Tuhan selalu nolong kita. Karena Tuhan tidak malu untuk mengakui kita sebagai anak-anaknya. Jadi kita harus panjatkan rasa syukur dan berterima kasih adik-adik. Nah, melalui rasa syukur itu, kita juga diajari untuk tetap berdoa. Rajin berdoa. Tuhan sebenarnya tahu apa isi hati kita. Tapi adik-adik, ada kalanya kita panjatkan itu melalui doa adik-adik. Nah, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang hafal doa Bapa kami? Terutama orang 2 sama orang 3 nih. Nah, kalau belum, mari kita buka Alkitabnya di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ayo, siapa yang hafal? Mari kita sama-sama membaca atau kita sama-sama mengucapkannya ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu tadi kakak bilang di mana tertulis? Di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, mulai hari ini dihafal ya adik-adik ya, untuk doa Bapa kami. Karena apa adik-adik? Itulah salah satu rasa syukur kita juga kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa walaupun kita dalam keadaan apapun itu juga. Nah, karena apa? Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Inilah kebenaran yang luar biasa adik-adik. Nah, untuk poin yang kedua, itu adalah sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Apa sih maksudnya itu, Kak? Nah, di dalam firman Tuhan hari ini yang mengatakan kebenaran dan kemurnian itu apa? Kita stop melakukan dosa adik-adik. Kita stop mengatakan dosa. Kita harus tetap berjuang melawan dosa. Karena itu adalah salah satu perbuatan anak-anak Tuhan. Nah, kita itu tidak boleh diombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak baik. Kalau misalnya nih, ada teman kalian yang berbuat jahat, kalian tegur, kalian berikan perkataan yang baik sama dia. Kalau memang dia nggak bisa dibilangin, ya udah, kita nggak boleh niru perbuatan dia. Adik-adik, seperti ada nih yang tadi lagu yang sebelum kita tadi mendengarkan firman Tuhan. Apa? Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di
sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, kita kalau sebagai anak-anak Allah harus mengatakan stop terhadap dosa. Kita harus tidak boleh malu sebagai anak-anak Tuhan. Karena seperti apa tadi yang seperti poin pertama? Tuhan tidak malu mengakui kita sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adik, jadi dengan status anak Allah, kita diyakinkan bahwa di dalam kita ada benih kebenaran yang memampukan kita menang melawan dosa. Nah, tadi udah berapa poin? 2 poin. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai anak-anak Allah, kita harus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa ya, Kak? Nah, Kakak mau ngambil satu kata. Satu kata yaitu adalah kasih. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus mengenal kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu tidak suka marah-marah. Kasih itu tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, adik-adik, berhentilah berbuat dosa. Kalau kita sudah mengatakan kita anak-anak Allah, kita nggak mau lagi melawan orang tua, suka bohong, terus jail sama temen, atau nangis, bersungut-sungut. Itu kita tidak boleh kalau kita telah mengatakan kita ini anak Allah. Nah, adik-adik, sekarang ayo coba kita periksa diri kita masing-masing. Nah, kayak tadi ada lagu, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, kayak lagu tadi kan, dia senang. Kita semua harus senang menjadi anak Tuhan. Kita tidak boleh melakukan dosa. Nah, dari semua tadi 3 poin itu apa? Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Dan yang kedua, kita harus mengatakan stop terhadap dosa. Dan yang ketiga, kita harus mengenal kasih. Nah, adik-adik, untuk yang terakhir, katakan yes pada kebaikan dan kebenaran, dan katakan no pada kejahatan dan dosa. Apa tadi? Katakan yes pada kebaikan dan kebenaran, dan katakan no pada kejahatan dan dosa. Nah, untuk itu kakak di sini mau ngasih tugas nih buat kalian yang ada di rumah. Nah, untuk orang satu, kalian bisa membuat video nyanyi seperti lagu yang tadi, saya senang jadi anak Tuhan. Dan untuk yang horong 2 dan horong 3, kalian bisa membuat video menghafal doa Bapa kami. Ya, tadi kan kakak udah ngasih tahu tertulis di mana? Di Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya, adik-adik. Nah, untuk itu kalian bisa membuat video dengan menghafal doa Bapa kami. Nah, belajar ya, untuk orang 2 nih, belajar ya. Nah, nanti tugasnya bisa dikirim ke guru-guru sekolah minggunya atau ke grup perhorongnya ya, adik-adik. Nah, untuk itu firman Tuhan hari ini telah selesai. Ingat, kita harus senang disebut anak-anak Allah. Kita harus bangga disebut anak-anak Allah. Seperti tadi kakak bilang, katakan yes pada kebenaran dan kebaikan, dan katakan no pada kejahatan dan dosa. Nah, untuk itu, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau telah memberkati kami sehingga kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa ya Bapa. Kami senang menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mau mengakui kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, ajari kami untuk berbuat baik, ajari kami untuk tidak melakukan dosa. Ajari kami untuk mengatakan yes pada kebaikan dan kebenaran, dan untuk dosa kami harus mengatakan no ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu, berkati hati dan pikiran kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang senang, dan yang Engkau senangi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Atas kasih dan sayang-Mu, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita telah mendengar firman Tuhan tadi, saatnya kita akan mengucapkan Tuhan. Sebelum kita mengucapkan Tuhan, angkat tangan kanan kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Sambil bareng kita berdiri ya. Doa persembahan. Anak sekolah minggu diundang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian ibadah kita untuk minggu ini. Tetap semangat ya buat adik-adik untuk ibadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Kalau mau keluar tetap pakai masker dan dikurangi untuk berkerumun. Oke adik-adik, sampai ketemu untuk ibadah minggu depan. Dan jangan lupa like dan subscribe akun YouTube kita untuk mendapatkan informasi di minggu berikutnya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!